Waktu selesai pembayaran, ternyata harga yang dibayarkan bukan 10 rial, melainkan 30 atau 40 rial. Nah, kenapa begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Siraj, salah satu rukun umroh yang paling akhir yang harus dikerjakan oleh jamaah yang sedang melaksanakan ibadah umroh yaitu tahallul. Tahallul ini artinya menghalalkan. Dan umumnya kita jamaah melakukan tahallul itu di Bukit Marwah setelah selesai melaksanakan sa'i. Nah, walaupun terkadang ketika kita bertahallul di Marwah itu ada askar-askar yang melarang ya supaya jangan berserakan rambut-rambut di sekitar Bukit Marwah, sehingga sebagian askar itu tidak memperbolehkan kita untuk bercukur di Bukit Marwah. Nah, umumnya juga setelah jamaah menyelesaikan sa'i, mereka akan keluar ke pintu Marwah, kemudian melaksanakan tahallulnya di luar Masjidil Haram, dan itu tetap dalam kondisi hukum yang sah dilakukan walaupun sudah di luar Masjidil Haram. Nah, setelah kita kembali, setelah kita bercukur seadanya di Bukit Marwah, jamaah umumnya akan kembali ke hotel. Nah, ketika jamaah kembali ke hotel itu akan ada orang-orang yang menawarkan kepada khususnya jamaah laki-laki yang setelah selesai melaksanakan ibadah umroh, mereka akan menawarkan untuk pangkas atau bercukur rambut. Atau mereka akan sebutnya botak-botak ya, haji botak-botak. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada beberapa poin yang harus kamu ingat ketika kamu melakukan tahallul atau bercukur rambut di toko pangkas atau di tempat pemotongan rambut, atau biasanya kalau di Arab ditulis solun ya, artinya salon. Nah, maka ditulis solun artinya salon. Nah, kita masuk ke dalam toko pangkas, mereka akan bilang bikam rial, berapa rial? 10 rial. Biasanya mereka itu bisa berbahasa Indonesia. Jadi botak-botak 10 rial. Nah, pastikan Anda tetap dalam akad yang sama. Kalau botak 10 rial, jangan nanti akan ada servis-servis tambahan yang ternyata itu bukan servis gratis, tapi justru berbayar. Biasanya ada beberapa jamaah yang tidak paham setelah mereka akad dengan biaya cukur rambut 10 rial, kemudian duduk di kursi pangkas, kemudian waktu selesai pembayaran, setelah selesai digundul, waktu selesai pembayaran, ternyata harga yang dibayarkan bukan 10 rial, melainkan 30 atau 40 rial. Nah, kenapa begitu? Ini dia jawabannya. Pastikan kalau kamu nanti masuk ke dalam salon, ke dalam tukang pangkas, kemudian duduk di kursi pangkas, setelah selesai digundul, kemudian ketika ada tawaran dari si pencukur rambut, shaving katanya, artinya itu bercukur, dirapikan jambang atau janggut kita. Nah, kemudian itu akan ada harganya. Jadi merapikan jambang dan janggut itu harus dibayar. Nah, tapi itu tidak dalam akad. Kemudian nanti akan ditawarkan untuk washing, cuci rambut. Nah, cuci rambut itu juga bukan fasilitas servis gratis dari tukang pangkas, tukang cukur rambut di Arab, tapi itu dibayarkan. Namun tidak ada akad di awal. Jadi, pastikan cukur jambang, merapikan jambang atau janggut, dan cuci kepala itu servis yang gratis. Jangan sampai ketika akadnya 10 rial untuk cukur rambut, tapi ternyata selesai Anda selesai bercukur, Anda harus membayar 40 rial. Kenapa? Ternyata shaving bayarnya 15 rial, cuci rambut bayarnya 15 rial, botak atau gundul bayarnya 10 rial. Jadi totalnya jadi 40 rial. Nah, kalau pengalaman saya ketika saya bercukur, ditanya sama tukang pencukur rambutnya, shaving? Ya, boleh shaving, tapi free, halal shaving. Nah, jadi kita maunya
10 rial itu semua. Nah, kalau kita sudah sampaikan seperti itu, maka mereka langsung buka pakaian plastik kita yang melapisi badan supaya jangan kena rambut, kemudian selesai tugasnya. Jadi pastikan Anda akadnya 10 rial untuk bercukur, tetap membayar 10 rial. Jadi jangan mau ditawari servis-servis yang ternyata tidak terjadi di dalam akad. Itu tips dari kami untuk bercukur di Mekah selesai melaksanakan ibadah umroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.